Selanjutnya, kita akan masuki materi tentang vektor. Sebelum masuki vektor, berarti kita harus mengenal dulu besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih yang dimaksud dengan besaran skalar dan apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja. Contohnya, semua besaran pokok itu termasuk besaran skalar. Kemudian ada laju, jarak, usaha, dan lain-lainnya. Kemudian besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi nanti besaran vektor itu hanya memiliki nilai dan arah. Contohnya apa saja? Ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, impuls, dan lain-lain. Selanjutnya, vektor. Tadi kan vektor dikatakan bahwa vektor ini memiliki arah. Bagaimana sih menentukan arahnya? Bagaimana sih nilainya? Tapi sebelum masuki itu, berarti kita harus mengenal dulu penulisan vektor terlebih dahulu. Penulisan vektor itu ada dua macam. Yang pertama, ketika ditulis tangan. Yang kedua, ketika diketik. Di sini, ketika ditulis tangan, berarti apa? Ditulis dengan satu huruf besar dan di atas huruf ini diberi anak panah. Jadi nanti ada, misalkan ada vektor A, berarti diberi anak panah di bagian atasnya. Selain itu, dengan menggunakan tanda mutlak. Bisa menggunakan tanda mutlak. Berarti di sini misalkan vektor A. Yang kedua, ketika tulis ketikan atau hasil ketikan, berarti cara penulisannya bagaimana? Dicetak dengan huruf besar dan tebal. Seperti ini. Penulisan sudah, berarti kita harus tahu penggambaran vektor. Penggambaran vektor itu nanti dapat dilakukan atau dengan cara menggambar dari ujung ke pangkal. Atau nanti dari pangkal menuju ke ujung juga bisa. Tergantung nanti posisi vektornya ke atas atau ke bawah, atau ke samping kiri, atau ke atas sini. Ketika arah vektornya itu ke kanan dan ke atas, berarti nanti vektornya akan bernilai positif. Selanjutnya, kalau arah vektornya itu ke bawah dan ke kiri, berarti nanti ini vektornya adalah bernilai negatif. Selanjutnya, operasi pada vektor. Yang pertama, berarti kita masuk di kesamaan vektor. Yang kedua, vektor negatif. Yang ketiga itu adalah vektor 0. Jika ada vektor yang arahnya di sini sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, intinya sama, dan panjangnya di sini itu juga sama, berarti nanti di sini ada dua buah vektor yang nilainya sama. Dikatakan sama tadi arahnya dan panjangnya sama. Nanti di sini vektor A akan sama dengan vektor B. Kemudian yang kedua, vektor negatif.
apabila ada dua buah vektor, atau vektor pertama dulu, vektor A, itu arahnya ke atas, berarti ini dinamakan dengan vektor positif. Kemudian, kalau arahnya ke bawah, berarti itu nanti namanya adalah vektor negatif. Apabila kedua vektornya ini dijumlahkan, atau kita hitung, berarti di sini ada vektor A yang bernilai positif, kemudian ada vektor A yang bernilai negatif, min A, berarti kan positif dikurangi negatif, hasilnya adalah 0. Ya kan? Berarti nanti vektor yang arahnya berlawanan, itu nanti jika dioperasikan, maka nanti akan sama dengan 0. Dan vektor negatif itu arahnya berlawanan. Kalau tadi vektor yang sama itu ada panjang dan arahnya sama, kalau vektor negatif itu mempunyai arah yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk di vektor 0. Tadi sudah saya katakan, ketika ada vektor yang arahnya ke atas dan arahnya ke bawah, ketika kita melakukan operasi, dijumlahkan atau dikurangkan, berarti nanti akan menghasilkan 0. Angka 0 inilah yang disebut dengan vektor 0. Vektor 0 ini tidak memiliki besar dan arah. Selanjutnya kita akan masuki bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pada vektor. Di sini ada beberapa aturan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung vektornya seperti apa. Yang pertama, kita memasuki dengan aturan segitiga. Yang kedua, aturan jajar genjang. Yang pertama, aturan segitiga, berarti nanti ada vektor A di sini, kemudian ada vektor B, di sini titiknya, anak panah, di sini titiknya, dan anak panahnya arahnya ke atas. Berarti yang arahnya sama-sama ke atas, kita buatlah ini, ujungnya ini, pangkal sampai ujung. Berarti nanti vektornya ini dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Jadi, maksudnya begini, ada vektor A, kemudian ada vektor B, kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan dari sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Harus lurus menggambarnya. Selanjutnya kita memasuki aturan jajar genjang. Jadi nanti ada dua buah vektor A dan vektor B. Jadi saya gambarkan sini. Kemudian ada begini. Kemudian ada, kita tarik. Berarti nanti ini adalah vektor B. Ini juga vektor B. Kemudian yang bawah ini adalah vektor A. Kita tarik sini. Ini adalah vektor A. Kemudian, karena di sini bentuknya metode jajar genjang, berarti harus dibuat jajar genjang. Nah, pertemuan inilah yang dinamakan dengan
aturan jajar genjang. Jadi ini harus lurus. Pertemuan anak panahnya ini kita hubungkan, inilah yang dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Dan harus membentuk jajar genjang. Kalau tadi segitiga harus membentuk segitiga. Selanjutnya, kita memasuki di aturan jajar genjang tadi sudah, segitiga juga sudah, kita memasuki di aturan poligon dan selisih dua vektor. Kalau aturan poligon, berarti nanti ini terdiri dari lebih dari 2. Ya, terdiri dari lebih dari 2 garis vektor. Berarti nanti yang pertama vektor B digambarkan dengan warna merahnya ini. Kemudian vektor A digambarkan dengan warna hijau. Kemudian vektor C digambarkan dengan warnanya hitam. Yang vektor A dan vektor B itu dibuat jajar genjang, aturan jajar genjang, ketemu garis yang dinamakan dengan vektor AB. Kemudian dari vektornya AB ini tadi, kita buat terhadap vektor C. Menggunakan metode jajar genjang, berarti ini vektor C-nya, buat jajar genjang, berarti nanti inilah yang dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Kemudian saya gambarkan vektor B-nya. Kemudian vektor A-nya. Ini adalah vektor A-nya. Ini adalah vektor A-nya. Ada anak panahnya. Kemudian saya gambarkan vektor B-nya. Kemudian dari vektor A dan B saya hubungkan menggunakan jajar genjang. Ini nanti yang dinamakan dengan vektor apa? A ditambah dengan vektor B. Kemudian ada vektor C-nya. Vektor C-nya ini adalah vektor C-nya, berarti ini adalah vektor C-nya. Kemudian yang hijau tadi sebagai vektor AB-nya. Ini adalah vektor AB. Berarti yang di tengah-tengah antara vektor AB dan C, berarti pertemuan ini. Ini dinamakan dengan vektor A ditambah B ditambah dengan C. Selanjutnya kita masuki selisih dua vektor.
selisih dua vektor ini bisa digunakan untuk menghitung. Misalkan ada vektor B dan vektor A, kita hitung bisa menggunakan selisih. Artinya selisih berarti berlawanan vektor B yang arahnya ke kanan dibuat ke arahnya ke kiri, jadi negatif. Dan vektor A-nya tetap miring. Ini vektor A-nya. Kemudian ketika kita ingin melakukan penjumlahan atau pengurangan, berarti kita hubungkan di vektornya yang warnanya hitam ini dinamakan dengan vektor C sama dengan vektor A min vektor B. Jadi artinya selisih itu adalah vektor yang arahnya berlawanan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya itu adalah penghubung dari kedua vektor ini. Kalau dalam contohnya ini, karena arahnya A itu tetap berada di atas, vektor B berada di berlawanan arah, berarti namanya vektor C sama dengan vektor A minus vektor B. Yang perlu diingat pada cara geometri yaitu apabila ada dua vektor, vektor pertama yaitu A, yang kedua yaitu vektor B. Dari kedua vektor ini akan dilakukan penjumlahan atau pengurangan pada kedua vektor tersebut dengan dua cara, yaitu cara jajar genjang dan cara segitiga. Untuk yang cara jajar genjang, berarti kita gambarkan vektor A yang arahnya besarnya sama. Sini. Kemudian vektor B arahnya dan besarnya juga sama. Kemudian kita buat vektor A dan vektor B. Di sini bentuknya garis putus-putus. Sini ada anak panah. Ini adalah vektor A. Kita hadap ini sama. Kemudian yang putus-putus di sini itu adalah vektor B. Kemudian pertemuan anak panah dari vektor A dan vektor B yang dibuat seperti jajar genjang berarti di sini dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Ini vektor A ditambah dengan vektor B karena arahnya vektor A itu ke kanan, kemudian vektor B juga arahnya ke kanan, maka hasilnya dari pertemuan dari anak panah vektor A dan vektor B yang berada di sini, ketika kita tarik dari pangkalnya sini menuju ke ujungnya di sini, itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Apabila kedua vektor ini dibuat aturan cara segitiga, berarti kita buatkan gambar atau vektor A yang arahnya dan besarnya sama dengan yang di sini. Dan vektor B juga arahnya sama, besarnya juga sama. Karena kita menghendaki dengan cara segitiga, berarti di sini dihubungkan dengan titik-titiknya di sini. Berarti nanti ini dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Yang warnanya merah ini dinamakan dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian, ketika vektornya ini digambarkan dengan cara tidak penjumlahan tapi pengurangan. Bagaimana? Ini vektor A itu arahnya ke atas. Kemudian vektor B
Yang di soal ini arahnya ke kanan, karena ingin dibuat pengurangan, berarti nanti ini harus arahnya harus berlawanan. Berarti jadi seperti ini. Min B. Berarti nanti kalau dibuat jajar genjang, ini di sini adalah dinamakan dengan vektor A. Kemudian yang di sini, anak panahnya ke sini, dinamakan dengan vektor B. Berarti dari ini, pusatnya ini, atau pangkalnya ini, ke ujung pertemuan dari anak panah dari vektor A dan B, arah vektor A-nya ke atas, arah vektor B-nya itu adalah ke kiri, berarti nanti di sini dinamakan dengan apa? Vektor A dikurangi dengan vektor B, karena arah B-nya ke kiri. Kalau ingin dibuat segitiga, bagaimana? Tadi vektor A arahnya ke kanan. Vektor B arahnya ke kiri. Berarti apa di sini? Yang bukan anak panah, arahnya searah. Di sini pertemuannya di sini dinamakan dengan vektor A minus dengan vektor B.